Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak habis-habisnya ya Tuhan, Engkau melimpahkan kepada kami kasih sayang, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 14-15. Tertulis demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perasaan lelah yang kita rasakan kebanyakan bukanlah disebabkan oleh pekerjaan dan aktivitas kita, tapi seringkali karena stres dan kekhawatiran. Kelelahan ini berhubungan dengan kondisi rohani kita, berhubungan dengan iman kita. Iman tidak akan bertumbuh dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran akan menekan dan menghambat, sehingga iman tidak bisa berkembang dengan baik. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan tentang salah satu ciri orang yang hatinya bagaikan tanah yang bersemak duri, di mana benih firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh secara maksimal. Benihnya sama, tapi tanahnya berbeda, dan hasilnya pun akan berbeda. Ada 3 hal yang dikonotasikan dengan semak duri dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran tidak mengenal kaya atau miskin, karena kekhawatiran itu masalahnya bukan pada memiliki atau tidak memiliki, tapi pada hati yang tidak pernah puas dan yang selalu takut, cemas, dan khawatir. Kalau hati kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Walaupun memang bisa saja dalam keadaan tertentu muncul kekhawatiran, tapi kembali lagi kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup dan yang berdaulat atas kita. Kekhawatiran yang tidak diserahkan dan terus dipelihara akan memunculkan sikap keraguan terhadap firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kekayaan. Kekayaan yang disebutkan di sini bukan dimaksud bahwa kekayaan itu yang menjadi penghimpit, tapi hati yang melekat pada kekayaanlah yang menghimpit iman kita. Selama obsesi hati kita terus tertuju pada kekayaan, firman Tuhan tidak akan bertumbuh dengan baik. Perlu kita tanyakan diri kita, saudara, kepada siapa kita mengabdi? Harta atau Tuhan? Harta kekayaan, tanpa kita sadari, dapat menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengabaikan firman Tuhan karena ingin mendapatkan harta. Yang ketiga, saudara, kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup yang dimaksud di sini bukan saja hal-hal yang terang-terangan merupakan dosa, tapi juga segala sesuatu yang membuat kita menjadi lupa akan Tuhan. Dulu teknologi belum secanggih sekarang, saudara. Dan dulu banyak yang mengira bahwa semakin maju teknologi akan semakin mempermudah dan akan semakin banyak menghemat waktu. Tapi pada kenyataannya, saudara, kemajuan teknologi membuat manusia semakin sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita terlalu menikmati kesenangan
dan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan menghendaki agar benih firman-Nya bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita, semakin lebat dan berbuah-buah. Karena itu, saudara, jaga hati kita agar menjadi seperti tanah yang subur dan baik, yang siap untuk selalu ditaburi dengan benih firman Tuhan. Sikap yang Tuhan kehendaki dari kita adalah agar kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, mengabdi sepenuh hati kepadanya, dan tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam kesetiaan dan ketekunan, sehingga iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita senantiasa mengalami berkat Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki tanah hati yang baik, di mana firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kalau selama ini masih ada kekhawatiran, obsesi terhadap kekayaan, dan hati yang seringkali tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami terlena dengan berbagai situasi dunia, kenikmatan hidup yang membuat kami lupa akan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan iman kepadamu. Jamah hati kami dan bentuk ya Tuhan menjadi hati yang baru, hati yang bersih, hati yang subur, sebagai tempat yang baik untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman Tuhan yang membentuk dan mengajar kami. Malam hari ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan dan persoalan dalam hidup, sakit penyakit, apapun, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan kekuatan, pertolongan, mujizat, dan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Dan kami teringat juga untuk mendoakan keluarga dari para korban kapal KRI Nanggala yang tenggelam, agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.